Bapak Ibu telah saya ganggu waktunya dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini saya akan memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai dan peran guru penggerak ini ada beberapa yang harus Bapak Ibu ketahui. Pertama, di sini adalah berpihak pada murid. Zaman sekarang ini berpihak pada murid ini harus kita sepakati bersama. Dikarenakan yang biasanya kita itu adalah sebagai guru yang menjadi senternya, sekarang adalah murid menjadi senternya. Apapun yang dilakukan adalah murid. Ya. Selanjutnya adalah menjadikan mandiri. Anak gimana menjadikan mandiri? Ini menjadikan sebuah pemikiran bagi kita bersama supaya anak menjadi sebuah mandiri, baik mengerjakan tugas apapun. Selanjutnya, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Apalagi di dalam sebuah P5, tugas atau nilai dari guru penggerak ini sudah kita lakukan di P5. Kalau kita mengacu kepada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif, insya Allah anak tersebut akan lebih mandiri dan akan lebih kolaboratif. Maka di dalam sebuah pembelajaran akan lebih efektif daripada kita menugaskan kepada anak berkelompok, dikasihkan LKPD-nya sudah selesai. Tapi dengan posisi yang kita lakukan, contoh kita melakukan, ini kita bagi kelompok nih, sudah dibagi kelompok, kesepakatan bersama sudah itu, ada yang memimpinnya. Sebagai apa? Memimpin diskusi sebagai setiap kelompoknya. Supaya apa? Dia menjadikan mandiri. Itu sudah terbukti kemarin kita melaksanakan kegiatan di P5. Oke, peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran. Saya bukan menjadi adalah untuk menjadikan sharing pembelajaran. Ini ada sebuah hal yang menarik di sini. Kenapa saya selalu, yuk kita masuk ke guru penggerak nih, gitu kan gitu. Supaya apa? Kita upgrade diri, ya. Kita harus bisa upgrade diri supaya kita menjadi pemimpin pembelajaran. Mewujudkan kepemimpinan murid. Gimana cara mewujudkan kepemimpinan murid? Yang tadi sudah masuk kepada nilai guru penggerak. Terus mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain dan menggerakkan komunitas praktis. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kenapa saya selalu dengan teman dan sebagainya kalau kita ada diseminasi. Inilah menjadikan menggerakkan komunitas praktisi. Kita harus sharing. Pengalaman apapun kita harus sharing. Saya memberikan pengalaman di CGP, kita bareng-bareng. Karena ilmu itu bukan berarti kita hanya sendiri yang harus mempunyai, tapi kita harus bareng-bareng, harus bisa menjadikan sebuah murid berpikir mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Seperti itu. Selanjutnya, di sini guru penggerak guru penggerak mempunyai visi. Yang mana apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan penerapan peran guru, maka akan mampu mewujudkan visinya. Ya, akan mampu memiliki visinya yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena di sini kita menggunakan inquiry apresiatif, ya, untuk visi misinya. Setiap pembelajaran kita harus mempunyai visi. Selanjutnya ada budaya positif. Ini Bapak dan Ibu berkumpul di sini adalah tentang diseminasi tentang budaya positif. Yang mana budaya positif ini diawali dengan penerapan bagja. Kalau kita mempunyai visi. Di visi ada prakarsa perubahan. Di prakarsa perubahan nanti akan menjadikan budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kita itu akan merasa akan ada suatu kenyamanan. Yang tadinya kita itu merindukan kepada anak, tapi sekarang anak akan merindukan kita. Kapan ya kita pembelajaran informatika di kelas? Kan gitu. Sekarang akan seperti itu. Bukan kita itu merindukan anak, tapi anak-anak gak duduk datang. Kan gitu ya. Yang mana BKTIK sebelum BKTIK dan sebagainya karena tidak masuk kepada rapot,
Itu sering seperti itu. Ya, anak itu jarang masuk ke ruangan. Kenapa? Gak ada nilainya. Gak masuk pada rapot PKTK itu. Tapi sekarang sudah kebaliknya. Tapi kapan kita akan belajar PKTK? Ya, jadi sekarang siswa merindukan gurunya. Oke, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa seperti ini? Saya sering melakukan kegiatan terhadap murid. Apapun yang dikerjakan oleh murid, saya selalu mengapresiasi. Karena saya melakukan kegiatan dalam pembelajaran, ada dua yang harus dia lakukan. Pertama, dia harus membuat laporan. Ya, laporan pembelajaran di akhir. Dia diperbolehkan menggunakan infografis, dia boleh menggunakan video, dia menggunakan slide dan sebagainya. Karena dibebaskan. Dilihat dari anaknya bahwa ada suatu pergebangan di sana. Ada suatu kemampuan, dia mampu mandiri, kolaborasi dan semuanya. Bahkan menyenangkan bagi anak, kan gitu. Karena tidak terfokus, kita itu sering bilang kamu harus membuat clipping semuanya, kan gitu. Membuat clipping semuanya satu kelas. Maka sekarang tidak seperti itu. Sekarang setiap anak, apa keinginan anak, silahkan kita lakukan, tinggal kita mengontrolnya. Oke, kita lanjut di sini. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Pada poin yang terakhir, ada suatu rencana tindakan aksi nyata. Ya. Ini adalah hal-hal yang didambakan. Kenapa saya membuat rencana tindakan aksi nyata itu budaya positif menuju sekolah ramah lingkungan, mengurangi plastik dengan alat makan sendiri. Kebetulan saya di Sarana ini menjadikan tanggung jawab kita bersama tentang sampah plastik. Bukan kewajiban dari masyarakat, tapi kewajiban kita bersama. Yang tadinya berpikiran cara kanan, karena terasa pukul dan sebagainya, sekarang kita akan kembali kepada kita bersama. Bahwa lingkungan kita, keindahan lingkungan kita adalah tergantung pada kita. Maka di dalam budaya positif saya dengan rekan semuanya, dengan Pak Dadang, bahwasanya rencana tindakan aksi nyata itu tentang menuju sekolah ramah lingkungan, mengurangi plastik dengan alat makan sendiri. Ini adalah untuk mengurangi dari sampah plastik. Ya, apalagi sekarang sudah mau musim hujan, kalau sudah plastik basah dan sebagainya sulit untuk kita bakar. Bahkan berapa tahun supaya terjadi hancurnya plastik tersebut. Rencana tindakan aksi ini pertama di latar belakang bahwa sampah plastik di sekolah melibatkan perhatian terhadap dampak negatif yang dihasilkan oleh pengguna plastik sekali pakai. Sampah plastik yang tidak terurai dengan cepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini kenapa hal tersebut? Ya tadi kalau saya sudah lihat di tong sampah kita sesudah selesai kegiatan atau istirahat, alhamdulillah sampahnya pada numpuk. Bahkan di kolong meja sampah plastik, mengumpul cilok dan sebagainya. Ini sangat sulit sekali. Ya. Selanjutnya ada sebuah tolak ukur. Ini ada tujuannya. Tujuannya itu mengurangi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai di sekolah, melindungi lingkungan, mendukung keberlanjutan dan mengajarkan nilai-nilai peduli pada lingkungan. Ini yang kita akan lakukan. Selanjutnya ada tolak ukurnya, yaitu reduksi sampah plastik maupun penurunan. Ini ada 3 ya: reduksi sampah plastik, partisipasi anggaran sekolah,
lingkungan. Ini ada tolak ukurnya, ada 3 oleh saya dimasukkan, yaitu mengukur penurunan jumlah sampah plastik. Kalau kita bareng-bareng setiap kelas anak tersebut diwajibkan bawa alat makan sendiri dan beli ke kantin, beli makanan misalkan balap-balap, kemudian bawakan alat sendiri, maka ini akan mengurangi dari sampah plastik. Belajar partisipasi anggota sekolah ini saya sangat penting. Kalau saya menjalankan sendiri ini sangat sulit, ya, sangat sulit untuk mencapai tujuan. Saya sendiri dengan Pak Dadan, dengan ini misalkan 3 orang, ini sulit sekali, ya, karena ini harus bareng-bareng dipikirkan, ini harus ada keterlibatan Bapak dan Ibu. Terus pemahaman lingkungan, di sini mengukur tingkat pemahaman siswa tentang dampak plastik. Ini harus kita sampaikan, ya, harus kita sampaikan. Di sini ada lini masa tindakan yang akan dilakukan. Ya, lini masanya yaitu penyusunan rencana, sosialisasi dan edukasi, pengadaan alat makan sendiri, kebijakan sekolah, kerjasama dengan kantin, monitoring dan evaluasi kampanye sekolah, partisipasi orang tua, dampak lingkungan sekitar yang pada surutnya. Ini lini masa tindakan yang akan dilakukan. Ya, alhamdulillah saya sudah dengan kepala sekolah malam tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang masalah ini. Ya, ini sangat bagus. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti depannya bersama dengan menandatangani kesepakatan. Selanjutnya dukungan yang dibutuhkan. Pemimpin sekolah malam tadi alhamdulillah keterlibatan siswa kerjasama, dukungan dari orang tua, pihak kepentingan eksternal, sumber daya finansial, kesadaran lingkungan, dukungan kelanjutan. Inilah budaya positif berupa rencana tindakan aksi nyata yang saya akan lakukan. Maka Bapak dan Ibu sekarang dikumpulkan di sini adalah untuk menandatangani kesepakatan dari aksi nyata kita bersama untuk mengurangi sampah plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mengeluarkan kebahagiaan tentang adanya pencerahan atau rencana tindakan aksi nyata dengan judul budaya positif menuju sekolah ramah lingkungan, mengurangi plastik dengan alat makan sendiri. Nah, ini sangat bagus karena apa? Karena di sekolah kita ini kebanyakan belum sadar akan kebersihan lingkungan. Seperti yang kita lihat, setiap kelas itu masih ada yang membuang sampah sembarangan, juga yang menyimpan sampah di kolong bangku. Mungkin itu. Untuk kedepannya mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita sebagai guru bisa melaksanakan dan bisa memantau ketika anak-anak sedang berlangsung pembelajaran baik di kelas ataupun di luar kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya kesepakatan bersama menuju sekolah ramah lingkungan, mengurangi plastik dengan alat makan sendiri, sekarang di SMAN 13 Garut, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah sudah berkurangnya sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.